Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan semangat untuk menjalani hari-hari di masa pandemi ini ya teman-teman. Oh iya, tidak lupa saya ingatkan jangan lupa tetap menerapkan protokol 5M ya teman-teman dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran TPSO praktek. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan membaca doa ya teman-teman. Silahkan kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke, untuk materi hari ini kita akan masuki kompetensi dasar 3.6 yaitu menerapkan praformulasi sediaan obat. Apa sih itu praformulasi? Bagaimana sih caranya membuat suatu praformulasi dari sediaan obat? Nah, hal tersebut akan saya bahas melalui penjelasan saya berikut ini. Silahkan disaksikan ya teman-teman. Kompetensi dasar 3.6 menerapkan praformulasi sediaan obat. Adapun tujuan pembelajarannya antara lain yang pertama, peserta didik akan dapat menjelaskan kembali tentang praformulasi. Yang kedua, peserta didik akan dapat mengidentifikasi bahan aktif dan bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan obat. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan yang pertama. Apa sih formulasi itu? Preformulasi terdiri dari kata pre yang artinya sebelum dan formulasi yang artinya perumusan atau penyusunan. Jadi, di bidang farmasi, preformulasi dapat diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat suatu formula obat. Apa aja nantinya yang dilakukan? Yang pertama tentunya adalah pemilihan dari bahan bakunya, berupa bahan aktif dari obatnya dan bahan tambahan dari obatnya. Gimana cara milihnya? Tentunya yang pertama akan kita lihat adalah sifat fisika kimia dan kestabilan dari si bahan obat tersebut. Tujuan dari preformulasi adalah preformulasi meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bahan obat dan bahan tambahan obat yang akan diformulasi agar dapat membuat formula yang tepat sehingga menghasilkan produk akhir berupa sediaan farmasi yang stabil, berkhasiat, aman, dan nyaman ketika digunakan oleh konsumen nanti. Selanjutnya, kita akan bahas tentang faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi dari preformulasi tersebut. Yang pertama adalah bentuk sediaan obat. Nah, di bentuk sediaan obat ini kita harus tahu dulu nih, kita mau bikinnya bentuk sediaannya itu apa. Kemudian yang kedua adalah bahan aktif dan bahan tambahan yang digunakan. Jadi kita juga harus tahu tentang bahan aktif yang mau dipakai itu apa, terus bahan tambahannya itu apa yang cocok dengan si bahan aktif tersebut. Kemudian kita harus lihat juga dari kestabilan dari obat yang mau kita bikin secara kimia dan secara fisika. Dia stabilnya seperti apa. Kemudian khasiatnya. Jadi kita harus nentuin, kita mau bikin obat paracetamol. Kita harus tahu dulu khasiat dari paracetamol itu adalah untuk analgetik dan antipiretik. Dari mana kita tahu? Kita bisa melakukan studi preformulasi dulu berupa kita studi pasar, kita lihat obat yang mengandung paracetamol yang sudah ada itu apa, kemudian kita research ke buku-buku standar seperti Pharmacope Indonesia, Pharmacope Belanda, dan lain-lain, agar kita tahu bahwa khasiat dari bahan aktif obat yang akan kita bikin ini adalah itu. Dan yang terakhir adalah kenyamanan dari si pasien. Jadi kita tadi berdasarkan studi pasar dulu nih, kalau dia pakai obat bentuknya tablet, kenyamanannya itu seperti apa. Kalau dia pakai obat bentuknya sirup, tuh kenyamanan pasiennya seperti apa. Jadi di preformulasi ini kita langkah awal adalah kita melakukan studi pasar dulu.
Nah, berdasarkan pemaparan yang sudah saya bahas tadi, sekarang silahkan kalian cari informasi tentang bentuk-bentuk dari sediaan obat tersebut. Ada apa aja sih bentuk-bentuk sediaan obatnya? Terus gimana cara penentuan reformulasinya? Kalian bisa cari itu dulu ya. Terus yang kedua adalah sifat-sifat bahan aktif dan bahan tambahan obat. Sifat-sifat bahan aktif secara fisika itu apa aja? Bahan tambahan obat juga secara fisikanya apa aja, kemudian secara kimianya itu apa aja. Terus yang ketiga adalah silahkan kalian cari tentang stabilitas dari sediaan obatnya. Apa yang harus dicari dari stabilitas sediaan obat? Berupa yang pertama, obatnya itu stabil dengan menggunakan wadah apa. Terus yang kedua, obatnya itu akan stabil jika disimpan pada suhu berapa. Itu kalian harus tahu dulu gimana cara penentuannya atau cara mencarinya. Kalian bisa cari di buku-buku standar yang sudah kalian punya ya. Terus yang terakhir adalah cara dari penggunaan obat. Apa aja cara penggunaan obat? Kalau bentuknya tablet, cara penggunaannya seperti apa? Jadi kalian cari sementara, kalian silahkan cari informasi itu dulu dan minggu depan kita akan bahas tentang informasi yang kalian cari pada hari ini. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan saya tentang materi KD 3.6 menerapkan pembuatan praformulasi sediaan obat. Semoga apa yang saya berikan pada hari ini dapat menambah wawasan kalian, menambah ilmu pengetahuan kalian tentang praformulasi sediaan obat ya teman-teman. Tidak lupa saya selalu mengingatkan, jangan pernah lupa dan jangan pernah abai akan protokol kesehatan 5M. Sekian dari saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.